Selanjutnya, kali ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arum Amalia Putri dengan NIM 203230084. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration on Human Rights atau UDHR tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM atau hak asasi manusia lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Apa saja ya peran hak asasi manusia? Yang pertama, melindungi martabat dan kemanusiaan. HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat inheren sebagai manusia. HAM melindungi manusia dari perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, perbudakan, atau perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Yang kedua, menjamin kebebasan dan hak-hak sipil. HAM menjamin berbagai kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, beragama, dan hak atas privasi. Kebebasan ini penting dalam memastikan pluralisme, demokrasi, dan partisipasi masyarakat terhadap politik. Yang ketiga, mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Selain hak-hak sipil, HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Yang keempat, menyediakan landasan bagi keamanan dan stabilitas. Keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar dalam HAM dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan aman. Yang kelima, mendorong akuntabilitas pemerintahan. HAM menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya. Dengan demikian, HAM mendorong pemerintah untuk bertindak secara bertanggung jawab dan transparan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Yang keenam, mendukung perdamaian dan kerjasama internasional. Prinsip universalitas HAM memperkuat nilai-nilai perdamaian dan kerjasama internasional. HAM menyediakan landasan bersama bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik bersenjata. Apa saja sih contoh hak asasi manusia? Yang pertama, hak atas kemerdekaan dan kebebasan. Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, menyatakan keyakinan, dan beragam tanpa takut tekanan atau penindasan dari pihak lain. Yang kedua, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi dan pembatasan. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Setiap orang berhak atas akses pelayanan kesehatan yang memadai untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka. Yang keempat,
Hak atas kebebasan beragama. Setiap individu berhak untuk beragama atau tidak beragama sesuai dengan keyakinan pribadi mereka, tanpa dipaksa atau dianiaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.